Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 215. Dalam siaran langsung, layar peluru dipenuhi dengan pujian. Para penonton antara pengobatan Barat dan pengobatan Tiongkok semua merasa bahwa keterampilan Fang Qiu sangat mengagumkan, jadi semua orang berbicara dengan tulus. Di tempat, Li Wenbo juga tercengang. Saat dia mendengar deklarasi notaris dan melihat ekspresi tenang di wajah Fang Qiu, matanya berkedut dan kedipan kekhawatiran mengalir di hatinya. Sejak awal, dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia akan menang karena jauh di lubuk hatinya dia tidak percaya bahwa dokter pengobatan Tiongkok dapat merasakan denyut nadi kehamilan dan dia percaya bahwa pengobatan Tiongkok adalah pseudosains. Alasan mengapa ia sangat percaya ini bukan pandangan yang baru ditemukan. Sebagai gantinya, ia mulai dari keraguan kecil dan kemudian memverifikasi semua aspeknya. Setelah pencarian bukti yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya percaya bahwa pengobatan Tiongkok adalah pseudosains. Tapi hari ini, seorang pria telah memberinya pukulan langsung. Dia menebak itu. Dia benar-benar menebak itu. Memikirkan pertanyaannya tentang pengobatan Tiongkok sepanjang jalan, kekhawatiran Li Wenbo di hatinya menghilang dengan segera. Ilmu. Dia percaya pada sains. Dia percaya pada apa yang selalu dia percayai. Pengobatan China adalah ilmu semu. Selanjutnya, tolong. Dia berteriak sekaligus setelah dia memperkuat keyakinannya lagi. Saat berikutnya, wanita keenam diantar ke ruang pertemuan. Di bawah tatapan notaris dan perhatian semua pemirsa yang menonton siaran langsung, Fang Qiu terus merasakan denyut nadi. Dalam semenit. Ini bukan denyut nadi kehamilan. Kamu tidak hamil. Fang Qiu mengatakan kesimpulan dari diagnosis denyut nadi. Sudah diverifikasi bahwa wanita ini tidak hamil. Notaris juga menyatakan hasilnya setelah notaris. 6 berturut-turut. Semua jawabannya benar. Ini membuat para dokter pengobatan Tiongkok dan pendukungnya lebih percaya diri dengan Fang Qiu. Mereka yang tidak mengenali Fang Qiu sebagai dokter pengobatan China pada awalnya dan mereka yang bahkan bersumpah di internet bahwa Fang Qiu memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri juga mulai menghadapi Fang Qiu. Dia tidak tampak seburuk yang diharapkan. Dan dia sangat luar biasa. Sepertinya dia bukan idiot. Sepertinya karena dia memiliki kemampuan, jadi dia cukup berani untuk melakukan ini. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk Fang Qiu dalam siaran langsung. Tolong, selanjutnya. Suara Li Wenbo terdengar lagi tanpa ekspresi di wajahnya. Wanita ketujuh muncul. Dia masih mengenakan topeng. Sebelum meja, Fang Qiu mengamati wanita ini. Dia menemukan bahwa dia tinggi sedang dengan perut sedikit gemuk. Dia mulai merasakan denyut nadinya. Sambil merasakan denyut nadi, Fang Qiu samar-samar menyadari bahwa wanita itu memiliki sedikit nadi kan, tetapi sulit untuk merasakannya. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia segera menggunakan Absolute Touch. Ketika dia menggunakan Absolute Touch, dia langsung merasa ada nadi licin yang halus di dalam nadi wanita itu, tetapi itu tidak jelas. Tapi itu sudah cukup. Dilihat dari semua aspek faktor, nadi licin adalah nadi kehamilan. Selamat. Setelah merasakan denyut nadinya, Fang Qiu segera berkata kepada wanita di depannya, ini denyut nadi kehamilan. Anda kurang dari sebulan. Istirahatlah. Mendengar satu lagi nadi kan, semua orang menahan napas dengan penuh perhatian, termasuk Li Wenbo. Jangan lakukan ini dengan benar. Dia berdoa dalam hati. Segera setelah dia selesai berdoa, notaris mulai segera disahkan. Sudah diverifikasi bahwa wanita itu benar-benar, dan dia baru 2 minggu. Dengan pernyataan notaris itu, wajah Li Wenbo tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ini adalah wanita ketujuh. Orang ini sebenarnya tidak ada yang salah sejauh ini. Dari aspek tingkat keakuratan saat ini sekarang mendekati 30% dan 70% sisanya masih belum diperiksa. Jika terus seperti ini, sulit mengatakan apakah saya bisa menang atau kalah. Li Wenbo sedikit khawatir sekarang. Mungkinkah dokter pengobatan Cina benar-benar dapat merasakan denyut nadi keh? Bisakah dokter pengobatan Cina benar-benar mendiagnosis kehamilan? Karena Fang Qiu tampil sangat baik di depannya, Li Wenbo mulai sedikit skeptis. Dia bahkan mulai sedikit skeptis tentang pandangannya tentang sains yang sangat dia yakini. Dibandingkan dengan keterkejutannya, banyak dokter pengobatan Tiongkok dan pendukungnya bahkan lebih terkejut. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai dokter pengobatan Cina dan amatir pengobatan Cina, mereka tahu betul bahwa biasanya dokter dapat mendiagnosis kehamilan dengan merasakan denyut nadi hanya bagi mereka yang telah lebih dari sebulan. Bagi mereka yang belum selama lebih dari sebulan, dokter sulit merasakan denyut nadi kan. Dan Fang Qiu benar-benar mengatakan bahwa dia baru kurang dari sebulan. Bagaimana dia merasakannya?
Ini benar-benar di luar harapan semua orang. Jelas, jika itu orang lain, dia akan salah. Tapi Fang Qiyu benar-benar melakukannya dengan benar. Mungkinkah orang ini benar-benar ahli dalam pengobatan Cina dan dia benar-benar memiliki pencapaian yang mengesankan dalam diagnosis denyut nadi dalam pengobatan Cina? Dia adalah pahlawan muda. Untuk sementara, mereka senang tetapi juga sulit menerimanya. Ini. Di rumah Su Miaolin, Qi Kaiwen, menonton siaran langsung, membuka matanya lebar karena terkejut. Dia menunjuk Fang Qiyu dalam siaran langsung di layar komputer dan bertanya kepada Su Miaolin dengan sangat terkejut, bagaimana Anda mengajarinya? Bagi wanita yang baru 2 minggu, bahkan beberapa dokter pengobatan Tiongkok tua yang berpengalaman tidak dapat merasakannya, apalagi orang biasa. Bagaimana orang ini melakukan itu? Aku tidak mengajarinya ke level itu. Su Miaolin menatap Fang Qiyu dengan mata tenang di layar dan berkata, sentuhan orang ini lebih dari mengagumkan. Anda juga tahu bahwa hal terpenting dari merasakan denyut nadi Kan adalah sentuhan. Saya melihat. Qi Kaiwen mengangguk dengan pengertian dan berkata, saya ingin tahu mengapa Anda menjemputnya. Ternyata dia adalah sepotong batu giok yang berharga. Itu disebut sepotong batu giok yang belum diproses. Di mana kamu dididik? Su Miaolin menatap Qi Kaiwen dan berkata dengan marah. Iya nih. Seberapa baik batu giok didasarkan pada siapa yang memahatnya? Qi Kaiwen tertawa. Di kantor wakil presiden, Chen Yinseng sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan Fang Qiyu sehingga dia segera berdiri. Dia menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya seperti dia merasa lucu namun kesal. Dia adalah wakil presiden Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Di bidang pengobatan Tiongkok, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia masih tahu banyak tentang itu. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi wakil presiden. Dia baru 2 minggu dan Fang Qiyu benar-benar bisa merasakan denyut nadi Kan. Itu hanya keajaiban. Adegan ini membuatnya entah bagaimana mulai percaya pada Fang Qiyu. Bocah itu bahkan bisa merasakan ini. Mungkin dia benar-benar bisa menang. Untuk sesaat, Chen Yinseng sebenarnya menjadi sedikit berharap. Harapannya rumit. Di satu sisi, dia membenci Fang Qiyu. Di sisi lain, dia juga berharap Fang Qiyu bisa menang. Di lokasi pertempuran, Li Wenbo masih linglung. Dia belum pulih dari syok. Tiba-tiba. Selanjutnya, tolong. Suara Fang Qiyu terdengar, menyentak Li Wenbo. Dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Setelah menyadari kesalahannya, Li Wenbo duduk tegak dan berkata kepada wanita ke-8 yang berjalan, silakan duduk. Jelas, Li Wenbo bertindak seperti ini dengan sengaja untuk menyembunyikan kegugupannya. Sebelumnya, dia tidak pernah mengatakan, duduk, dengan wanita manapun. Sekarang dia melakukannya. Karena dia benar-benar gugup. Fang Qiyu tahu bahwa seorang wanita hamil 2 minggu karena denyut nadinya. Kemampuan seperti itu benar-benar membuatnya takut. Dia semakin khawatir dan juga semakin skeptis tentang dirinya sendiri. Sekarang dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Apa yang dia pedulikan adalah bahwa sangat mungkin baginya untuk menjadi orang yang akan diejek oleh semua orang. Dia jelas tidak ingin melihatnya. Setelah wanita ke-8 duduk, Fang Qiyu terus merasakan denyut nadinya. Itu nadi yang licin. Sambil merasakan denyut nadi, Fang Qiyu mengangguk dan berkata, tapi ini belum tentu denyut nadi kehamilan. Semua orang tercengang. Bagaimana ini terbalik dibandingkan dengan sebelumnya? Bukankah Fang Qiyu mengatakan bahwa nadi kehamilan pastilah nadi yang licin? Kenapa dia mengatakan bahwa nadi yang licin belum tentu nadi kehamilan sekarang? Li Wenbo juga mengangkat alisnya. Dia menatap Fang Qiyu dengan sangat. Dia ingin melihat persis bagaimana Fang Qiyu sampai pada kesimpulan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Fang Qiyu bingung. Di bawah tatapan semua orang, Fang Qiyu perlahan-lahan mengendurkan tangannya dari denyut nadinya dan bertanya kepada wanita di depannya, apakah menstruasi Anda normal? Apakah Anda berhubungan baru-baru ini? Tidak normal. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya berhubungan setengah bulan yang lalu. Periode bulan ini belum datang. Fang Qiyu mengangkat alisnya. Jika orang biasa mendengar apa yang dikatakannya, dia akan berpikir bahwa dia hamil. Tetapi ketika Fang Qiyu mendengarnya, dia tidak berpikir begitu karena haidnya tidak normal. Apakah Anda memiliki menstruasi sebelum berhubungan terakhir kali? Tanya Fang Qiyu. Ya, jawab wanita itu. Ini bukan denyut nadi kehamilan. Mendengar itu, Fang Qiyu dengan lembut mengangguk dan berkata, ketika saya merasakan denyut nadi Anda, saya merasakan denyut nadi yang sangat jelas. Jika Anda hanya 2 minggu, denyut nadi yang licin tidak akan begitu jelas, sehingga Anda tidak hamil. Selain itu, Anda mungkin mengalami menstruasi dalam 2 hari. Denyut licin adalah pertanda sebelum menstruasi. Dalam beberapa hari terakhir,
Anda harus memperhatikan diet Anda dan tetap hangat. Luar biasa. Di rumah Su Miaolin, Qi Kaiwen, menonton siaran langsung, mau tidak mau memberikan jempol pada Fang Qiyu. Mendengar kata-kata Fang Qiyu, dia tahu bahwa Fang Qiyu tidak akan salah dalam ronde ini. Fang Qiyu pasti akan menjawabnya dengan benar di ronde ke-8. Junior, sepertinya kamu sangat baik pada keponakanku. Anda telah mengajarinya dengan sangat hati-hati. Baik. Bagus, Qi Kaiwen menyeringai. Melihatnya luar biasa, jadi kamu datang untuk mengembangkan koneksi dengannya. Su Miaolin memandangi Qi Kaiwen dengan menghina dan berkata, biarkan saya memberi tahu Anda. Fang Qiyu tidak ada hubungannya denganmu. Bocah ini ingin magang padaku, tetapi aku tidak berani menerimanya. Sekarang saya seperti guru lainnya. Saya menagihnya untuk biaya sekolah. Junior, apakah kamu memperlakukan saya sebagai orang asing dengan mengatakan itu? Qi Kaiwen sama sekali tidak memiliki muka memerah. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, mengapa kamu mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Fang Qiyu? Bahkan jika Anda benar-benar tidak menerimanya sebagai murid Anda, bukankah saya kakak senior Anda? Hubungan ini tidak akan berubah seumur hidup. Terlebih lagi, aku masih direktur sekolah pengobatan Tiongkok ini. Fang Qiyu juga muridku. Bagaimana bisa saya tidak ada hubungannya dengan dia? Mendengar itu, Su Miaolin menatapnya dengan jijik. Bocah ini bisa menangkap keterampilan merasakan denyut nadi kehamilan begitu cepat. Dia benar-benar sesuatu. Terlepas dari penghinaan Su Miaolin untuknya, Qi Kaiwen menatap Fang Qiyu di siaran langsung dengan mata berbinar. Dia tampak sangat bersemangat dan penuh harap. Sebagai direktur, meskipun kekuatan Qi Kaiwen tidak sebagus kekuatan Su Miaolin, kekuatannya tidak buruk. Dia tahu dengan sangat jelas dan mendalam tentang fakta bahwa denyut nadi kehamilan haruslah nadi yang licin, tetapi nadi yang licin itu tidak selalu nadi kehamilan. Karena ini dia merasa bahwa Fang Qiyu tidak biasa. Namun, dibandingkan dengan Qi Kaiwen, pendukung pengobatan Cina lainnya tidak bisa menahan rasa gugup. Mereka tidak tahu banyak tentang pengetahuan pengobatan Tiongkok. Meskipun mereka tahu bahwa denyut nadi kehamilan adalah denyut nadi yang licin, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menilai apakah nadi yang licin adalah nadi kehamilan atau tidak. Orang-orang begitu saja. Tentang hal yang tidak mereka ketahui, ketika mereka mendapat jawaban dari orang lain, mereka akan meragukannya terlebih dahulu dan hampir tidak akan mengenalinya. Pada saat ini, para pendukung pengobatan Cina sangat khawatir. Mereka takut bahwa Fang Qiyu akan mendapatkan sesuatu yang salah. Karena mereka telah menyaksikan Fang Qiyu tumbuh dari tidak diakui oleh siapapun menjadi hebat, mereka secara alami tidak ingin melihat dia mendapatkan kesalahan. Mereka semua berharap bahwa Fang Qiyu dapat memenangkan semua jalan sampai akhir untuk membenarkan pengobatan Tiongkok. Dia telah sampai sejauh ini. Dia tidak mungkin salah. Untuk sesaat, mereka semua memiliki hati di mulut. Karena mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak berani mempertanyakan kata-kata Fang Qiyu. Dan juga karena mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak berani mempertanyakan jawaban Fang Qiyu. Sementara semua orang dengan gugup menunggu hasil akhir, Fang Qiyu berteriak kepada notaris, harap notaris. Notaris dimulai. Tidak ada yang berani berkedip. Beberapa saat kemudian, notaris berakhir. Sudah diverifikasi bahwa, notaris itu menyatakan, wanita ini tidak hamil. Mendengar ini, segera menyebabkan kegemparan di studio. Semua yang mendukung pengobatan Cina bersorak. Di layar siaran langsung, itu penuh dengan pujian dan jempol. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 216. Mengambil ponsel dari sakunya dan menonton layar peluru padat di siaran langsung, wajah Li Wenbo menjadi lebih suram. Sudah 8 wanita berturut-turut. Hanya ada 20 orang secara total. Setelah dia melihat 2 wanita lain, akan ada setengah dari mereka yang tersisa. Selain itu, tingkat akurasi lawannya ini adalah 100% seolah-olah dia selingkuh dalam pertempuran. Dia belum salah menilai sekalipun. Itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan pada awalnya. Selanjutnya, tolong. Fang Qiyu tampaknya menyadari perubahan ekspresi Li Wenbo, jadi dia tertawa dan mulai memanggilnya sendiri. Mendengar panggilan Fang Qiyu, Li Wenbo mengertakkan giginya dan menatap Fang Qiyu dengan wajah dingin. Itu adalah wanita ke-9. Selamat. Kamu hamil, kata Fang Qiyu sambil tersenyum setelah merasakan denyut nadinya. Notaris memastikan bahwa dia hamil. Li Wenbo menggelapkan wajahnya sedikit lagi dan mulai berkeringat samar. Selanjutnya, Fang Qiyu memanggil lagi. Wanita ke-10 datang. Fang Qiyu terus merasakan denyut nadinya. Semenit kemudian, Fang Qiyu mengumumkan hasil diagnosis. Kamu tidak hamil. Notaris menegaskan bahwa dia tidak hamil. Sejauh ini, sudah 10 wanita berturut-turut.
Semua jawabannya benar. Melihat bahwa Fang Qiyu telah menang sepanjang jalan, Li Wenbo tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang dokter pengobatan Tiongkok bisa menjadi luar biasa dan seorang mahasiswa baru yang belajar pengobatan Tiongkok sebenarnya bisa lebih hebat lagi. Sudah 10 orang berturut-turut. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar akan menang. Yang paling penting adalah bahwa di antara 10 wanita, semua wanita ditemukan oleh Fang Qiyu. Poin ini saja telah membuktikan bahwa dokter pengobatan Cina benar-benar dapat menilai kehamilan dengan diagnosis nadi. Bagaimana kalau kita istirahat? Li Wenbo memandang Fang Qiyu dan bertanya ketika dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia merasa seperti menembak dirinya sendiri di kaki hari ini. Dia harus melakukan sesuatu. Beristirahat. Fang Qiyu menatap Li Wenbo dengan cibiran. Dari mata Li Wenbo, dia melihat sedikit permohonan. Dia tidak tahu bahwa pandangan Li Wenbo tentang sains telah sepenuhnya runtuh sekarang karena dia. Setelah prihatin dengan pengobatan China dan mengambil setiap kesempatan untuk mencari bukti, Li Wenbo sangat yakin bahwa dokter pengobatan Tiongkok tidak dapat menilai kehamilan 100% dengan diagnosis denyut nadi, karena itulah ia berani mengeluarkan tantangan ini. Tapi sekarang, tingkat akurasi 100% dari Fang Qiyu sangat luar biasa baginya. Seorang mahasiswa baru, seorang anak benar-benar dapat merasakan denyut nadi Kaan dan tingkat akurasinya adalah 100%. Dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi semua fakta telah terjadi dengan sangat jelas di depan matanya. Begitulah adanya dan dia tidak bisa berdebat. Aku tidak perlu istirahat. Mari kita lanjutkan. Mendengar pertanyaan Li Wenbo, Fang Qiyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menambahkan, dokter pengobatan Cina kami tidak begitu lembut. Mendengar ini, wajah Li Wenbo tiba-tiba tampak sangat suram. Bukan hanya karena Fang Qiyu menolak sarannya untuk beristirahat, tetapi juga karena orang ini menggunakan kalimat ini untuk memukulnya, seorang pendukung fanatik pengobatan Barat. Mendengar itu, semua orang yang mendukung pengobatan Tiongkok dalam siaran langsung menjadi bersemangat. Dia benar. Dokter pengobatan Cina kami tidak begitu berharga. Dokter pengobatan Cina kami tidak begitu berharga. Tak terhitung dari garis-garis ini mengisi layar. Di area komentar di samping siaran langsung, ada semua kalimat bergulir yang sama. Mereka yang mendukung pengobatan Barat tidak bisa mendapatkan kata sama sekali. Saat ini, para pendukung pengobatan Cina lebih unggul. Itu bukan kepercayaan buta mereka tetapi fakta bahwa Fang Qiyu memberi mereka kepercayaan diri. Dia benar 10 kali berturut-turut dan dia juga merasakan denyut nadi Kaan dengan benar 4 kali. Bagaimana dia begitu hebat? Ini adalah dokter pengobatan Cina kami. Dan dokter pengobatan Cina kami tidak begitu berharga. Istirahat. Fak Raja istirahat. Sekarang, pandangan mereka tentang Fang Qiyu telah benar-benar berubah. Awalnya, mereka berharap Fang Qiyu bisa menyelamatkan muka bagi dokter pengobatan Tiongkok. Sekarang, mereka berharap bahwa Fang Qiyu dapat melakukan upaya gigi untuk memenangkan lebih banyak wajah bagi dokter pengobatan Cina. Dapat dikatakan bahwa setiap pendukung pengobatan Cina yang menonton siaran langsung benar-benar berubah pikiran. Fang Qiyu telah menjadi pahlawan di mata para pendukung pengobatan Cina. Bukankah Anda mengatakan bahwa dokter pengobatan Cina tidak bisa melakukannya dan denyut nadi kehamilan itu palsu? Kamu pikir kamu siapa? Fang Qiyu datang ke sini untuk menamparkan wajahmu. Apakah kamu terluka? Sekarang mereka bangga dengan Fang Qiyu. Sekarang, banyak orang mulai memanggil teman untuk menonton siaran langsung. Di sebuah perusahaan pengobatan Cina. Lihat, lihat, seorang pria muda di tempat kerja berbisik kepada kolega di sebelahnya. Siaran langsung pertempuran antara pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat benar-benar sangat menarik. Itu tidak mengasyikkan, kolega itu melengkungkan bibirnya dan berkata sambil menghela nafas, tidak perlu melihatnya. Bagaimanapun, hasilnya adalah dokter pengobatan Cina kita akan kalah. Kenapa kamu tetap menonton? Bagaimana Anda tahu bahwa ia akan kehilangan? Pemuda itu buru-buru berkata, Fang Qiyu sudah melihat 10 wanita sejauh ini dan tidak ada jawaban yang salah. Apa? Kolega itu tercengang. Dia bergerak mendekat dengan wajah terkejut. Melihat layar peluru yang mendukung Fang Qiyu, dia langsung terpana. Di ruang baca elektronik Universitas Pengobatan Cina. Hei, apakah kamu menonton siaran langsung? Kata seorang siswa yang menonton siaran langsung di depan komputer sambil memegang telepon di samping telinganya, bagaimana kamu tahu itu tidak menyenangkan? Karena Anda tidak memiliki kelas, Anda sebaiknya cepat-cepat bangun dan nyalakan komputer Anda untuk menonton siaran langsung sekarang. Sangat menyenangkan sekarang. Melihat Fang Qiyu menamparkan wajah Li Wenbo sangat keren. Apa? Di ujung telepon yang lain, sebuah suara terkejut datang. Dia bertanya, bukankah seharusnya Li Wenbo menamparkan wajah Fang Qiyu? Tidak.
Siswa itu tertawa keras dan berkata, itu sebaliknya. Sekarang, Fang Qiu yang menamparkan wajah Li Wenbo. Ini mengasyikkan. Tidak akankah kamu buru-buru menontonnya? Tidak mungkin. Suara skeptis datang dari ujung telepon. Dia bertanya, benarkah? Tentu saja. Itu memang benar. Kalau tidak, mengapa saya memanggil Anda? Apa yang salah dengan saya? Jawab siswa itu. Oke. Saya akan menyalakannya sekarang. Adegan ini terjadi di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, ketika berita bahwa Fang Qiu benar 10 kali berturut-turut menyebar, banyak orang yang tidak peduli untuk menonton pertempuran pada awalnya semua menyalakan komputer mereka satu demi satu untuk menonton siaran langsung. Ketika mereka menyaksikannya, mereka benar-benar menemukan bahwa Fang Qiu yang menamparkan wajah Li Wenbo. Selama beberapa menit, jumlah orang yang menonton siaran langsung meningkat secara dramatis hingga 1,5 juta. Jumlah ini mengejutkan Li Wenbo. Awalnya, dia berharap orang-orang yang menonton siaran langsung dapat sebanyak mungkin, tetapi sekarang, dia berharap tidak ada yang menontonnya. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan berapa banyak orang yang akan menonton siaran. Dan dialah yang mengusulkan saran ini. Dia merasakan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri sekarang. Sementara itu, mereka yang menonton siaran langsung lebih gugup daripada awalnya. Karena kinerja Fang Qiu begitu baik, semua orang berdoa dalam hati agar Fang Qiu tidak menyerah. Anda harus maju terus dengan berani. Ayolah. Pelajar Xiao Fang. Anda tidak sendiri. Anda mewakili industri pengobatan Tiongkok sekarang. Ayolah. Karena kamu tidak perlu istirahat, mari kita lanjutkan. Di lokasi pertempuran, Li Wenbo menghela nafas. Dia sangat tertekan, sangat khawatir, dan sangat tegang karena dia tahu bahwa jika situasi ini berlanjut, dia akan kalah. Sekarang, satu-satunya cara adalah terus berdoa agar Fang Qiu tidak terus menjawab dengan benar. Namun, hasilnya selalu kebalikan dari apa yang dia harapkan. Wanita ke-11 datang. Selamat, ini adalah denyut nadi kehamilan. Kamu, kata Fang Qiu sambil tersenyum setelah merasakan denyut nadinya. Wanita itu balas tersenyum. Mohon notaris. Pada saat ini, Li Wenbo tidak bisa mengucapkan dua kata ini sehingga hanya bisa dikatakan oleh Fang Qiu saja. Notaris mengambil wanita itu untuk notaris. Wanita itu dipastikan hamil, notaris itu menyatakan hasilnya. Ketika Li Wenbo mendengar itu, wajahnya segera berubah menjadi coklat kemerahan, yang sangat mengerikan. Anda benar lagi. Tidak bisakah kamu salah sekali? Tetapi pada saat ini, wanita yang seharusnya meninggalkan ruang pertemuan tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Qiu dengan senyum di wajahnya. Dia bertanya ketika dia bertindak dengan malu-malu, Tuan, karena Anda telah mendiagnosiskan saya, dapatkah Anda memberitahu saya apakah itu laki-laki atau perempuan? Saya menyaksikan siaran langsung di ruangan itu. Tidak bisakah Anda membedakan jenis kelamin janin dengan merasakan denyut nadinya? Mendengar ini, semua orang memandang Fang Qiu sekaligus. Tidak hanya staf di tempat tetapi juga mereka yang menonton siaran langsung juga memusatkan perhatian mereka pada Fang Qiu. Mereka ingin melihat apa yang akan dijawab Fang Qiu dan jika dia benar-benar bisa menilai jenis kelamin janin. Sebelum saya menjawab Anda, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Fang Qiu mengerutkan bibirnya dan bertanya sambil melihat wanita itu, apa yang Anda sukai, anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki, tentu saja, kata perempuan itu segera, yang saya inginkan adalah meneruskan garis keluarga untuk suami saya. Jika itu perempuan, aku lebih suka tidak melahirkannya. Mendengar itu, Fang Qiu segera mengerutkan kening. Dia menatap wanita itu dan berkata, saya tidak peduli apakah Anda suka anak laki-laki atau perempuan. Suaranya perlahan menjadi dingin dan serius. Karena etika medis, aku tidak akan memberitahumu jenis kelamin janin. Bukan saja saya tidak akan memberitahu Anda tetapi juga setiap rumah sakit pengobatan Tiongkok tidak akan memberi tahu Anda. Kamu tidak perlu repot. Mengapa kamu memberitahu wanita lain tadi? Apakah Anda berpura-pura baik? Kata wanita itu dengan sedih. Seperti yang saya katakan sebelumnya, denyut nadi wanita itu sedikit tidak stabil, jadi dia perlu lebih memperhatikan pencegahan keguguran. Namun ketidakstabilan itu bukan masalah besar. Dia hanya perlu lebih memperhatikan. Alasan mengapa saya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah anak laki-laki adalah untuk membuatnya dan keluarganya lebih memperhatikan. Saya tidak mengatakan bahwa nadinya tidak stabil karena saya takut dia akan khawatir dan kekhawatirannya akan membuat nadinya lebih tidak stabil, yang benar-benar berada di luar kendali dia. Itu sebabnya saya mengatakan itu. Wow! Semua penonton menjadi gempar. Jadi itulah yang terjadi. Jika Fang Qiu tidak mengatakannya,
kita benar-benar tidak tahu bahwa Fang Qiu memberitahu jenis kelamin janin karena alasan ini. Karakter yang luar biasa. Etika medis yang bagus. Tepuk-tepuk-tepuk. Baik. Di kantor wakil presiden, Chen Yinseng, menonton siaran langsung, mau tak mau berdiri. Dia bertepuk tangan dan mendukung perilaku Fang Qiu. Ini adalah dokter pengobatan Tiongkok. Ini adalah keutamaan seorang dokter pengobatan Tiongkok. Chen Yinseng sangat bersemangat. Tetapi setelah dia bertepuk tangan untuk sementara waktu, tiba-tiba, dia berhenti segera seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia menoleh dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Setelah melihat bahwa pintu itu tidak terbuka dan tidak ada orang di luar jendela, dia hanya menghela nafas lega. Baru saja, saya lupa diri. Jika saya dilihat oleh orang lain, saya akan kehilangan prestise saya sebagai wakil presiden. Dan karena kesukaanmu pada anak laki-laki, tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, aku tidak akan memberitahumu. Silakan pergi sekarang. Fang Qiu berkata dengan suara rendah di tempat. Terserah apa kata Anda. Wanita itu menatap marah pada Fang Qiu dan kemudian berbalik untuk pergi langsung. Melihat ini, semua orang yang menonton siaran langsung memberikan acungan jempol kepada Fang Qiu. Peraturan bahwa dokter tidak boleh memberitahu jenis kelamin janin adalah persetujuan diam-diam di setiap rumah sakit. Meskipun tidak ditetapkan secara eksplisit, itu mencerminkan etika medis para dokter. Menurut pendapat mereka, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu semua sama. Mengapa orang tua harus mengetahui jenis kelamin sebelumnya? Apakah Anda akan melakukan aborsi jika bukan anak laki-laki? Satu kalimat mungkin memengaruhi kelahiran bayi kecil. Perilaku Fang Qiu tidak hanya mencerminkan etika medisnya tetapi juga bisa dianggap sebagai hal yang baik. Meskipun dia mengatakan keluar barusan, itu ternyata menjadi tindakan kebaikan dan juga refleksi dari etika medis. Orang tentu saja memberinya acungan jempol. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 217. Luar biasa. Di rumah Su Miaolin, Qi Kaiwen, menonton siaran langsung, berkata kepada Su Miaolin sambil mengangguk dengan kepuasan, "Junior, muridmu tidak hanya terbukti sebagai dokter pengobatan Cina dalam pertempuran, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk mempublikasikan etika medis para dokter pengobatan Cina kami." Baik. Sangat bagus. Apa yang baik? Su Miaolin mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, dia masih jauh dari baik. Qi Kaiwen tercengang. Dia berbalik untuk melihat Su Miaolin dan menemukan bahwa Su Miaolin tenggelam dalam pemikiran yang mendalam seolah-olah dia sedang memikirkan ide yang buruk. Di lokasi pertempuran, mendengar jawaban Fang Qiu, Li Wenbo segera menghela napas kecewa. Alangkah bagusnya alasan itu, tetapi Fang Qiu tidak menyukai itu. Dan itu digunakan oleh orang ini untuk memuliakan dirinya dan dokter pengobatan Tiongkok. Itu yang ke-11. Sayang. Selanjutnya, tolong, kata Fang Qiu. Wanita ke-12 diantar masuk. Setelah merasakan denyut nadinya, Fang Qiu berkata sambil tersenyum, ini denyut nadi kehamilan. Selamat, kamu hamil. Tapi, tambahnya dengan serius, kondisi nadi Anda agak lemah dan begitu juga fisik Anda. Anda harus berhati-hati untuk mencegah keguguran. Anda sebaiknya pergi ke rumah sakit pengobatan Tiongkok di kota atau provinsi dan menemui dokter pengobatan Tiongkok yang baik untuk penyembuhan. Ah! Tepat setelah dia selesai berbicara dan sebelum notaris diaktakan, wanita itu bertanya dengan cemas, "Dokter, bagaimana saya bisa mencegah keguguran? Apakah bayinya baik-baik saja?" Tentang ini, Fang Qiu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Maaf, saya belum mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter untuk saat ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang masalah mencegah keguguran. Anda sebaiknya mencari dokter pengobatan Tiongkok yang baik dan merawat diri sesuai dengan petunjuk dokter." Su Miaolin tidak mengajarinya cara mencegah keguguran. Dia sudah banyak membaca tentang itu, tetapi dia tidak dalam posisi untuk mengatakan padanya. Mendengar bahwa dia tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter dan tidak bisa memberitahunya, wanita itu mengangguk kecewa. Melihat adegan ini, notaris itu tidak bisa berkata-kata. Saya belum diaktakan. Bagaimana wanita ini mengekspos dirinya sendiri? Dengan cara ini, bukankah itu menunjukkan bahwa saya berlebihan? Namun, setelah mengatakan itu, dia masih perlu untuk disahkan. Dia membawa wanita itu ke samping. Setelah verifikasi, dia menyatakan hasilnya. Wanita itu dipastikan hamil. Mungkin karena mereka sudah tahu hasilnya sebelumnya, mereka tidak merasa terkejut. Lebih banyak orang memusatkan perhatian mereka pada fakta bahwa Fang Qiu tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter. Dia tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter. Menyaksikan siaran langsung, orang-orang netral dan para pendukung pengobatan barat baru ingat. Iya nih. Fang Qiu masih pelajar.
Dia mahasiswa baru. Seorang mahasiswa baru dapat merasakan denyut nadi kehamilan, yang menunjukkan betapa mengagumkannya para dokter pengobatan Tiongkok. Para pendukung pengobatan barat tercengang. Mereka datang untuk menamparkan wajah Fang Qiyu, tapi sekarang, Fang Qiyu tidak memberi mereka kesempatan. Dia tidak hanya menjawab dengan benar 12 kali berturut-turut tetapi juga menunjukkan betapa mengagumkannya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk menyindir para dokter pengobatan barat. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Tapi fakta adalah fakta, yang terjadi tepat di depan mata mereka. Mereka tidak bisa berdebat dengan itu sama sekali. Jika bahkan seorang siswa dapat menjadi luar biasa, betapa mengagumkannya para dokter tua pengobatan Tiongkok yang terkenal itu. Apakah pengobatan China benar-benar sudosain? Untuk sementara, para pendukung pengobatan barat tidak bisa menahan pikiran mereka dalam hati. Namun di sini, mata Li Wenbo berbinar. Iya nih. Sertifikat kualifikasi dokter. Fang Qiyu masih mahasiswa dan tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter. Saya bisa menggunakan ini. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Li Wenbo tersenyum pada Fang Qiyu dan bertanya langsung, Fang Qiyu, karena kamu sangat bagus dalam diagnosis denyut nadi, kamu pasti telah melihat banyak pasien. Fang Qiyu melirik Li Wenbo dan langsung menebak pikirannya. Maksudmu aku melihat pasien secara ilegal? Jika demikian, aku akan mengecewakanmu. Saya baru mempelajari diagnosis nadi selama 4 hari dan untuk nadi kehamilan, saya hanya belajar selama 2 hari. Ketika saya belajar, saya tidak melihat pasien tetapi hanya merasakan denyut nadi dan belajar. Orang yang meresepkan obat bukan aku. Saya baru saja selesai belajar dan datang ke sini. Saya tidak punya waktu untuk mengunjungi pasien. Terlebih lagi, tanpa sertifikat kualifikasi dokter, bahkan jika saya punya waktu, saya juga tidak akan berani melihat pasien. Mendengar kata-kata Fang Qiyu, semua orang yang menonton siaran langsung terkejut. Dia sebenarnya baru belajar selama 2 hari. Apakah dia bercanda? Saya tidak akan percaya bahwa dia bisa belajar dengan baik dalam waktu 2 hari. Setelah belajar selama 2 hari saja, kamu berani menerima tantangan. Bukankah kamu bermain terlalu keren? Apakah itu benar? Apakah begitu mudah untuk belajar pengobatan Tiongkok? Bukankah katanya sangat sulit untuk merasakan denyut nadi kehamilan? Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran setelah belajar selama 2 hari saja? Orang-orang netral semuanya mendiskusikannya. Di sini, para pendukung pengobatan barat semuanya tercengang. Bagaimana mungkin? Saya sudah memeriksanya. Jika seorang dokter pengobatan Cina ingin merasakan denyut nadi kehamilan, ia harus sangat berpengalaman. Untuk seorang pria yang baru belajar selama 2 hari, bagaimana dia bisa merasakan denyut nadi kehamilan? Fang Qiyu benar-benar palsu. Jika Anda mengatakan bahwa Anda telah mempelajarinya sejak kecil, saya akan mempercayainya. Tapi Anda bilang Anda baru mempelajarinya selama 2 hari. Jika Anda benar-benar dapat mempelajarinya dalam 2 hari, mengapa kita membutuhkan dokter pengobatan barat? Semua orang bisa belajar pengobatan Tiongkok dengan cepat. Ya, apakah pengobatan China sesederhana itu? Orang biasa bahkan tidak bisa belajar merasakan denyut nadi dalam waktu 2 hari, apalagi denyut nadi kehamilan. Fang Qiyu pasti berbohong. Aku ragu apakah dia benar-benar mahasiswa baru. Dibandingkan dengan para pendukung pengobatan barat dan orang-orang netral, di sisi pengobatan Cina, hanya setengah dari orang yang terkejut dengan apa yang dikatakan Fang Qiyu. Orang ini benar-benar baru mempelajarinya selama 2 hari. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa merasakan denyut nadi dalam 2 hari? Ya, dia tidak hanya merasakan denyut nadi kehamilan tetapi juga merasakan seorang wanita yang baru 2 minggu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang dokter terkenal yang berpengalaman tidak berani mengatakan bahwa dia bisa merasakan denyut nadi kehamilan seorang wanita yang baru 2 minggu. Bagaimana dia, mahasiswa baru, dapat merasakannya karena dia baru mempelajarinya selama 2 hari. Aku tidak tahu apakah orang ini berani atau gegabah. Dia berani berpartisipasi dalam pertempuran setelah belajar selama 2 hari saja. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kemampuannya telah menunjukkan. Banyak orang terkejut. Sementara itu, para siswa dari 8 universitas yang dulu ambil bagian dalam kompetisi pengetahuan mahasiswa baru bersama dengan Fang Qiyu semua yakin setelah mendengar kata-kata Fang Qiyu. Berpikir dengan hati-hati, ketika kami mengambil bagian dalam kompetisi pengetahuan mahasiswa baru, Fang Qiyu benar-benar tidak merasakan denyut nadi dan kami tidak mendengar bahwa Fang Qiyu memiliki kemampuan dalam diagnosis denyut nadi. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan Fang Qiyu mungkin benar. Dia baru mempelajarinya selama 4 hari. Dia bisa mempelajarinya dengan sangat baik dalam waktu 4 hari. Bagaimana mungkin para siswa dari 8 universitas tidak diyakinkan? Terutama Han Yuxuan.
Sebelumnya, dia selalu menentang Fang Qiyu dan berpikir bahwa dia lebih unggul dari Fang Qiyu, tetapi setelah kalah dari Fang Qiyu lagi dan lagi, dia secara bertahap memahami bahwa kekuatan Fang Qiyu jauh melampaui harapannya. Sekarang, mendengar bahwa Fang Qiyu dapat menguasai denyut nadi kehamilan sejauh ini setelah belajar hanya selama 4 hari, Han Yuxuan, yang awalnya ingin mencari peluang lain untuk bersaing dengan Fang Qiyu, diyakinkan kali ini. Dia benar-benar yakin. Di Universitas Pengobatan Cina Jingbei, Jiang Mengji, yang menonton siaran langsung di asrama, tidak bisa menahan senyum sambil melihat Fang Qiyu di layar. Fang, kamu benar-benar tidak mengerahkan semua kekuatanmu dalam ujian masuk perguruan tinggi. 2 hari. Di rumah Su Miaolin, Qi Kaiwen menatapnya dengan kaget dan bertanya, Junior, apakah yang dikatakan Fang Qiyu benar? Ya, Su Miaolin mengangguk. Hanya 2 hari. Dia lebih hebat darimu. Qi Kaiwen tercengang karena Su Miaolin sangat luar biasa di matanya. Sudah lama sejak seorang pria yang luar biasa muncul di industri pengobatan Tiongkok. Tapi dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu bahkan lebih hebat daripada Su Miaolin. Bahkan jika dia lebih hebat dariku, jadi apa? Su Miaolin mengerutkan bibirnya dan berkata, meski begitu, dia diajar olehku. Ya dewa. Qi Kaiwen membuka matanya lebar-lebar karena kaget dan mendesah dengan emosi. Memang benar bahwa seorang guru yang hebat memiliki murid yang hebat. Menilai dari situasi saat ini, murid-murid saya tidak akan dapat mengejar ketinggalan dengan Anda di masa depan. Sial, takdir berkonspirasi melawan saya. Saya ditakdirkan untuk diganggu sepanjang hidup saya. Di kantor wakil presiden. Tentu saja. Adapun Fang Qiyu mempelajari denyut nadi kehamilan hanya 2 hari, Chen Yinseng juga sangat terkejut. Dia berpikir bahwa Fang Qiyu telah belajar merasakan denyut nadi sepanjang hidupnya. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu hanya mempelajarinya selama 2 hari. Jika demikian, apakah bocah ini sengaja membuat masalah? Dia baru mempelajarinya selama 2 hari sebelum pertempuran. Bukankah dia mengambil risiko? Tapi, kalau dilihat dari situasi saat ini, risikonya sudah hilang. Chen Yinseng tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di tempat pertempuran, Li Wenbo menatap Fang Qiyu dan berkata, bagaimana mungkin untuk mempelajari diagnosis denyut nadi dari pengobatan Tiongkok dengan begitu mudah? Karena Anda baru mempelajarinya selama 4 hari secara total dan mempelajari denyut nadi kehamilan hanya selama 2 hari, bagaimana mungkin Anda bisa belajar dengan baik? Kamu berbohong. Haha. Fang Qiyu tertawa tiba-tiba. Dia bertanya sambil tertawa, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Sudahkah Anda mengakui keaslian diagnosis denyut nadi dalam pengobatan Tiongkok? Sudahkah Anda mengakui bahwa pengobatan Tiongkok bukanlah pseudosains? Mendengar ini, wajah Li Wenbo menjadi gelap. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan jelas, dari apa yang dia katakan, dia telah mengakui kebenaran tentang pengobatan Tiongkok. Dia ada di sini untuk memberikan pukulan kepada dokter pengobatan Tiongkok dan untuk menanyai mereka, tetapi sekarang, di bawah tekanan besar yang diberikan oleh Fang Qiyu, dia mengakui kebenaran pengobatan Tiongkok. Bukankah ini tamparan ke wajah saya sendiri? Untuk sesaat, Li Wenbo terdiam. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dalam siaran langsung, semua orang yang menontonnya tidak bisa menahan tawa. Fang Qiyu saat ini di mata mereka bukan lagi mahasiswa baru yang bodoh tetapi seorang dokter pengobatan Tiongkok yang memiliki kemampuan luar biasa. Selain identitas serius dan formal ini, di mata semua orang, Fang Qiyu juga memiliki lidah yang tajam. Dia adalah seorang pria yang mengambil setiap kesempatan untuk membungkam orang sampai mati. Lihat, dia membuat Li Wenbo tak bisa berkata-kata. Jelas tamparan di wajahnya. Menyaksikan layar peluru yang menggila di siaran langsung, Li Wenbo menggertakkan giginya. Kali ini, dia gagal menangkap Fang Qiyu lagi. Dia cemas. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 1,5 juta orang menonton siaran langsung. Saya, sebagai influencer di Weibo, telah dibenci seperti ini sepanjang waktu. Bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Yang paling penting adalah pertempuran. Fang Qiyu telah menemukan 6 wanita dengan diagnosis denyut nadi. Dengan 2 wanita lagi, itu akan lebih dari 80% dan dia akan menang. Wanita-wanita ini dibawa oleh Li Wenbo, jadi dia tentu tahu bahwa 10 dari 20 benar-benar dan 10 lainnya tidak. Sebelum pertempuran, dia sudah mengumumkan aturannya. Selama hasil diagnosis yang diberikan oleh Fang Qiyu bisa menjadi 80% benar di antara wanita, yang berarti dia bisa menemukan 8 wanita dari 10, dia akan menang. Sekarang, dia hanya perlu menemukan 2 wanita yang tersisa. Menurut kursnya saat ini, kemungkinan dia akan menang. Sekarang,
Li Wenbo sangat khawatir karena dialah yang mengeluarkan tantangan dan juga mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan menamparkan wajah Fang Qiu. Dia juga telah mempertanyakan pengobatan Tiongkok selama beberapa tahun. Sekarang, dia, yang dulunya penuh percaya diri, benar-benar tidak mampu ditampar di hadapan lebih dari 1,5 juta orang. Tidak. Sesuatu harus dilakukan. Saya tidak pernah membiarkan Fang Qiu menang.